Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TCI. Selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan membahas mengenai UMKM sehat dan UMKM naik kelas bersama narasumber saya di samping saya, yaitu Bapak Alex Laminto, SEM MM. Selamat datang ya Pak ya. Ya, selamat sore juga. Oke teman-teman, kita sebelumnya mau kenalan dulu sama Bapak Alex Laminto. Kepada Bapak saya persilahkan. Oke. Jadi sebenarnya saya udah lama ya di bidang pemahaman tentang UMKM sebenarnya. Kemudian kebetulan juga saya juga membina UMKM. Jadi ada UMKM yang dibina sama saya, ada satu lembaga yaitu namanya Terapi Bisnis UMKM. Nah, di sana kita membantu para UMKM bagaimana sebenarnya UMKM itu bisa menjadi sehat dan UMKM itu bisa naik kelas. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Oke, hari ini kan kita mau bahas UMKM sehat dan UMKM naik kelas ya Pak ya. Apa sih pandangan Bapak tentang pelaku UMKM saat ini Pak? Oke. Nah, kita tahu sebenarnya perekonomian Indonesia ya, itu pondasinya paling banyak itu ditopang oleh pelaku UMKM sebenarnya. 99% itu pelaku bisnis di Indonesia itu masih kelompok UMKM dan 1%-nya baru pengusaha besar atau pebisnis besar. Nah, sumbangsi dari pelaku UMKM itu sangat besar kepada perekonomian Indonesia, di mana sebenarnya kita lihat dalam krisis moneter sama krisis ekonomi yang tetap bisa bertahan itu memang pelakunya UMKM. Walaupun kondisi misalnya tergerusnya rupiah oleh dolar kan, tapi mereka tetap berusaha untuk bisa maju. Ya, contoh misalnya harga kedelai naik kan gitu kan. Tempe akhirnya pusing kan, dari tebal jadi tipis kan. Nah, tapi harganya mereka harus bertahan. Mau nggak mau mereka menyesuaikan kondisi perubahan ekonomi. Nah, kemudian dengan kondisi seperti itu kita tahu bahwa pelaku UMKM itu sebenarnya banyak sekali perlu dibantu karena berhadapan dengan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi. Jadi pandangan Bapak tadi seperti itu ya Pak ya. Bapak menyebutkan kan tentang adanya permasalahan ya Pak ya. Menurut Bapak apa yang menjadi permasalahan bagi UMKM tersebut Pak? Oke. Nah, seperti yang kita tahu sebenarnya para pelaku UMKM itu perlu sekali kita bantu. Kenapa sih mereka sulit untuk naik kelas? Nah, kemudian sebenarnya bukan masalah naik kelasnya aja, kondisi bisnisnya pun sebenarnya ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Nah, kendala yang sering saya temukan bersama teman-teman biasanya itu satu, yaitu masalah kekurangan modal. Oke. Kemudian tidak memiliki pasar, ya. Punya produk tapi produknya kualitasnya belum teruji, kadang-kadang seperti itu. Kemudian kadang-kadang mereka kesulitan untuk mendapatkan supplier bahan bakunya. Nah, kemudian paling penting adalah mereka nggak memiliki akses informasi pasar, informasi tentang keuangan nggak punya, lalu legalitas juga salah satu. Itu kendala-kendala yang dihadapi. Itu beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM Pak ya. Jadi kan tadi ada beberapa masalah gitu ya Pak ya. Adakah solusinya gitu Pak ya, supaya UMKM ini tetap bangkit gitu kan? Nah, jadi sebenarnya gini, pelaku UMKM itu kan yang ada sekarang itu kan dikelompokkan, kan kita bilang kelompok kecil, ya, mikro, kemudian menengah. Nah, pembagian ini biasanya berdasarkan aset. Ya, aset ya Pak? Ya, aset. Ya, jadi bukan asep ya, aset. Aset, bukan Bang Asep ya. Aset ya. Jadi aset ini cuma tidak termasuk bangunan. Tidak termasuk tanah. Jadi aset yang dimaksud di sini itu adalah misalnya uang yang dimiliki, persediaan bahan bakunya. Nah, itu aset sebenarnya. Nah, kemudian biasanya dilihat dari omset mereka. Jadi pengelompokan dari kategori kecil, mikro, dan menengah seperti itu. Nah, bagaimana sih kita membantu mereka supaya bisa mengatasi masalah tersebut? Nah, yang harus kita pahami dulu adalah bukan menaik kelaskan mereka dulu sebenarnya,
Tapi yang benar adalah bagaimana menyehatkan mereka. Awalnya sehat dulu baru naik kelas gitu Pak ya? Iya dong, sekarang kalau kita nggak sehat gimana naik kan gitu. Iya, Nah, betul. memang tidak ada salahnya pemerintah lagi gencar-gencarnya dengan program untuk menaik kelaskan para UMKM. Nah, yang jadi masalah kan sebenarnya ketika kita mau naik kelaskan mereka sehat nggak gitu. Iya. Kalau nggak sehat masa suruh manjat ke gunung kan gitu. Berarti poin pentingnya harus sehat dulu UMKM-nya ya, betul. Baru bisa naik kelas betul. gitu Pak ya. Ini kan bahasan kita kan UMKM sehat, UMKM naik kelas. Maksudnya apa sih Pak UMKM sehat dan UMKM naik kelas ini? Oke. Nah, kelihatannya mirip sebenarnya. Jadi sehat dan naik kelas. Kalau orang sehat pasti bisa naik kelas. Naik kelas itu kan umumnya itu dilihat kata naiknya aja ya. Naik berarti profitnya naik, ya kan? Penjualannya naik, ya kan? Persediaannya naik, pangsa pasarnya naik. Jadi rata-rata semuanya meningkat. Nah, itu yang menjadi patokan bahwa itu naik kelas. Tapi sehatnya itu biasanya lebih banyak dilihat dari kondisi keuangannya. Jadi artinya apakah cash flow-nya lancar enggak? Modalnya cukup enggak? Kemudian mampu enggak dia bayar utang? Memiliki persediaan enggak? Mampu enggak mengelola keuangannya enggak? Nah, kalau dia tidak mampu, akhirnya terjadi kebocoran bisnis. Nah, kebocoran inilah yang nantinya membuat dia tak sehat. Jadi kalau dipaksakan untuk naik kelas, biasanya dia akan turun kelas. Malah tak naik kelas. Iya, tinggal kelas ya Pak jadinya ya Pak ya. Berarti kan untuk menjadi UMKM yang naik kelas itu susah juga ya Pak ya, nggak mudah bisa dibilang ya. Ada penghambat-penghambat gitu Pak ya. Apa saja sih Pak yang menjadi penghambat UMKM itu untuk naik kelas? Oke. Nah, sebenarnya ada 5 hal yang menghambat para pelaku UMKM itu naik kelas. Satu yaitu minimnya modal. Modal ya. Nah, jadi artinya tadi kan kita cerita kategorinya mikro ke kecil. Mikro saja itu kan modalnya maksimal 50 juta. Maksimal 50 juta itu yang mikro Pak? Mikro. Lalu dia naik kelas. Naik kelas itu berarti nilai dari modalnya atau asetnya itu pasti harus lebih dari 50 juta. Berarti 50 juta sampai 500 juta. Nah, itu maksudnya dari mikro ke menengah atau bagaimana? Ke kecil ke mikro. Oh, kecil ke mikro. Oh, sorry ya. Mikro ke kecil. Oh, gitu. Nah, mikro ke kecil. Jadi mikro aja udah 50 juta. Minimal itu ya. Iya, minimal. Jadi dia mau naik ke mikro ke mikro ya. Sorry, mikro ke kecil tadi. Kecil mikro itu 50 juta. Kan mikro. Lalu ke kecil dia harus punya aset itu 50 sampai 500 juta. Nah, untuk mengumpulkan aset seperti itu kan bukan pekerjaan mudah. Iya, betul sekali. Nah, berarti hambatan pertama itu adalah minimnya modal. Kalau dia nggak punya modal, ada kemungkinan karena dia nggak punya jalur pemasarannya atau jalur distribusinya. Jadi dia punya usaha nggak tahu mau distribusikan kemana gitu Pak ya. Kita kan tahu sekarang kan anak-anak muda misalnya kan atau masyarakat dia punya produk kan, tapi dia bingung gimana mau jual kemana. Jadi nggak modalnya pas-pasan ciptakan produk sendiri, tapi mau jualnya ke siapa gitu kan. Jalur distribusinya nggak ada. Nah, habis itu legalitas. Kalau kita makin gede kita butuh legalitas. Kalau legalitasnya nggak ada, bank nggak mau pinjam sama kita. Jadi dia tanya, Pak ada legalitasnya nggak? Nggak ada. Gimana mau survive kayak gitu? Seperti surat izin usaha kayak gitu ya Pak ya. Nah, kenapa sih para pelaku UMKM nggak mau mengurus legalitas? Padahal kan sebenarnya pemerintah sudah mendukung para pemain pelaku UMKM itu. Kita kan sudah punya pemerintah punya kantor terpadu. Nah, itu kan tempat ngurus semua izin. Sebenarnya sangat mudah sebenarnya. Kemungkinan sih mungkin edukasinya kurang. Ya, edukasi berarti peran kita dari lembaga keuangan, peran pemerintah, peran dari dunia akademisi untuk membantu UMKM. Ini loh cara ngurus legalitas. Nah, ada juga mungkin momoknya kenapa mereka nggak mau ngurus legalitas. Mungkin takut sama pajak kali ya. Iya, bisa jadi Pak. Orang kalau udah dengar pajak kan takut kan gitu. Nanti gua kena pajak bayarnya pakai apa? Untung aja belum gitu kan. Nah,
Nah itu biasanya jadi sebuah momok. Kemudian kendala yang keempat itu adalah mereka tidak punya sistem manajemen. Sistem manajemen. Nah ini yang paling berat biasanya. Kalau manajemennya nggak ada, maka biasanya mereka nggak memiliki SOP. Standar operasional. Iya, standar operasional. Walaupun bisnisnya kecil, kalau dimulai dari sistem itu berjalan dengan baik. Iya. Nah, yang paling susah itu adalah sistem manajemen di keuangan. Nah, kita tahu rata-rata kalau sebuah usaha kalau ditanya, Bu, Mbak, atau Pak, usahanya untung berapa untungnya? Nah itu pusing dia. Iya. Kenapa? Nggak ada hitung-hitungannya, nggak ada catatan. Gabungin omset aja Pak ya, secara keseluruhan gitu ya. Saya sering bertemu sama mereka ketika dia, Bapak punya usaha untungnya berapa persen, berapa angkanya? Nah itu kita nggak tahu, pokoknya untung. Nah itu yang susah. Itu membuktikan bahwa mereka nggak punya sebuah manajemen. Nggak ada sistem apa tadi Pak, pengelolaan? Iya, pengelolaan keuangannya. Jadi kita penting mereka harus diedukasi tentang bagaimana mengelola uang dengan manajemen yang benar. Iya. Nah yang kelima itu adalah mereka nggak memiliki akses informasi teknologi. Dan arti gini, kita tahu sekarang zamannya teknologi pakai digital kan. Iya, semuanya digital. Itu harusnya mereka paham. Nah, saya dalam sebuah pelatihan kepada teman-teman pelaku UMKM, kita paksain mereka. Jadi mereka dia punya handphone gitu kan, ada aplikasi Instagram, tapi nggak bisa promosi, kan lucu sebenarnya. Nah ternyata kita tanya kenapa nggak bisa, gimana Pak pakainya gitu, loh punya handphone nggak dipakai, ya padahal udah canggih-canggih kan gitu. Nggak dimanfaatkan ya Pak ya, dipakai tapi nggak dimanfaatkan untuk sarana promosi lah istilahnya ya. Jadi kita paksain, dia harus bikin schedule kapan posting, kapan promosi, lalu bagaimana kita mengambil gambar yang bagus, lalu bikin gambar kan di kontennya kan gitu kan, lalu bikin caption yang bagus seperti apa, lalu ketika dia posting dia harus menggunakan hashtag seperti apa. Nah hashtag ya Pak ya, hashtag ya. Oh pengaruh dong, karena itu menyangkut masalah segmen pasar yang dituju. Kebanyakan kita kan bikin konten-konten asal pasang, lupa hashtag. Kalau asal buat caption pasang udah ya Pak ya. Iya, captionnya nggak menarik lagi. Udah gambar nggak menarik, caption nggak menarik, hashtag salah lagi. Ya. Nah dan biasanya saya perhatikan para pelaku UMKM itu hashtagnya lupa dipasang. Akhirnya yang dijangkau siapa? Para followernya sendiri. Kalau followernya ikut, betul. Kalau nggak lihat ya nggak tahu juga dia pasangkan gitu. Nah itu jadi ada 5 hal yang menjadi poin penting dalam kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang seperti tadi. Berarti ada beberapa kendala juga ya Pak ya. Jadi harus kalau mau usaha harus tahu juga dasar-dasarnya gitu, kiat-kiatnya supaya jadi UMKM yang sehat dan bisa naik kelas. Jadi tadi kan Bapak menjelaskan tentang UMKM naik kelas Pak ya. Sekarang kita kepengen tahu nih Pak, suatu bisnis UMKM itu dikategorikan sehat itu yang bagaimana sih Pak? Oke. Nah bisnis yang dikategorikan sehat ya, satu dia punya sistem. Jadi sistem ceritanya kayak gini nih. Dia mau memproduksi kue misalnya. Jadi dia harus tahu alurnya dari awal sampai akhir seperti apa. Jadi jangan-jangan dia bikin kue, kok hari ini rasanya begitu, besok beda. Artinya nggak ditimbang. Kalau takarannya gitu. Iya takaran. Berarti kan ada sistem yang di dalam, yaitu sistem pengukuran. Lalu sistem produksinya, artinya ini kalau di mixer tuh berapa lama sih gitu kan. Nah biasanya kan itu kira-kira aja artinya, padahal kan nggak boleh seperti itu. Jadi berbicara tentang sistem produksi, kemudian sistem pemasaran. Nah dia juga harus lihat apakah dia tahu nggak pemasaran itu menyangkut ke siapa. Tujuannya gitu Pak ya. Tujuan dari pemasarannya ke siapa gitu. Ke siapa. Jadi pangsa pasar lah ya Pak ya. Iya pangsa pasar. Dalam arti gini, dia bisa memaintain pasarnya nggak, menjaga pasarnya agar pasarnya selalu tertarik loyal sama dia. Jadi bukan dia nyasar ke siapa, tapi pasarnya loyal nggak. Kalau nggak loyal dia nggak sehat. Gitu. Kalau tadi sistem itu adalah berbicara tentang sistem produksi, sistem keuangan, itu artinya jangan sampai nggak ada alur-alurnya. Nah kemudian berbicara tentang pemasaran, artinya pasarnya itu memiliki loyalitas gak sama dia. Nah jadi jangan besok digodain udah pindah lagi kan gitu. Nah kemudian dia harus
bisa kelola SDM-nya nggak kalau dia ada SDM. Nah, jangan sampai dia saking sibuknya karena dia one man show seperti itu, sehingga banyak yang tidak terfokus. Dia fokus satu, yang satunya kacau. Jadi ada nggak orang yang bisa membantu dia sehingga bisa membuat usahanya itu berjalan dengan terus-menerus seperti itu. Kemudian kategori dia sehat adalah apakah dia punya cash flow enggak? Cash flow yang lancar. Dalam arti cash flow itu bisa untuk membayar utangnya, bisa untuk memberi stok, bisa untuk cadangan pengembangan usaha. Kalau dia nggak punya, maka bermasalah buat dia. Berarti nggak sehat ya Pak? Nggak sehat. Nah, jadi kategori sehat sebenarnya lebih banyak dilihat dari sisi keuangan sebenarnya. Lebih fokus di keuangan. Jadi kalau yang sehat nih lebih fokus di keuangan ya Pak ya. Ya. Baik. Kalau indikator yang harus dipenuhi UMKM agar bisa naik kelas Pak, apa aja Pak? Oke. Kan tadi kita sempat nyinggung nih bahwa yang namanya naik kelas berarti semua harus naik. Gitu. Nah, artinya ada sistem apa segala macam tadi. Betul. Nah, jadi satu misalnya, apakah penjualannya meningkat nggak? Kalau bulan ini sampai 1 tahun ke depan penjualnya itu terus stuck gitu Pak ya? Ya stuck, berarti nggak ada peningkatan. Kalau nggak ada peningkatan, dia mau naik kemana gitu, ya kan? Kemudian ada peningkatan profit nggak? Ya kan, penjualannya naik, kok profitnya nggak naik? Itu juga aneh, tanda tanya, kemana uangnya? Nah, kan gitu. Jadi penjualnya naik, profitnya mesti naik. Ya, kemudian apakah pasarnya melebar nggak? Kalau nggak meningkat. Kemudian terjadi diferensiasi produknya nggak? Artinya terjadi pengembangan produk nggak? Jadi dari satu mungkin jadi berapa produk gitu Pak ya? Betul. Lebih banyak lagi inovasi lah Pak. Benar, itu yang benar. Jadi bukan sekedar penjualnya naik, tapi produknya tetap aja. Jadi kalau lama-lama kan orang bosan tuh, karena produknya bisa ditiru sama orang lain. Nah itu. Kemudian terjadi peluasan bisnis nggak? Artinya kalau kemarin dia bikinnya misalnya di rumah, sekarang dia sudah punya tokonya. Nah itu juga menjadi salah satu indikator. Nah, artinya dari kemarin 1 tahun saya lihat masih di situ juga, masih lagi. Wah, nggak ada peningkatan. Jadi indikator peningkatan itu semua aspek harus dilihat. Jadi aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek pemasaran, SDM juga masuk, aspek hukum. Legalitas tadi Pak ya. Itu juga semua harus dilihat sebagai indikator apakah semua sudah diurus belum. Nah itu baru bisa naik kelas. Begitu. Oke, terima kasih Pak untuk pemaparannya. Nah tadi berdasarkan indikator yang Bapak sebutkan, sepertinya lebih kepada kendala Pak ya, atau masalah keuangan. Menurut Bapak bagaimana manajerial keuangan untuk UMKM yang tepat Pak? Oke. Nah kita tahu tadi kita sempat tanyakan Pak, apakah bisnisnya untung nggak? Untung, gitu kan? Nah, jawabannya masih untung. Untungnya taunya dari mana? Kenyataan sebenarnya mereka bingung menyebut untungnya di mana. Yang namanya untung kan dirupiahkan. Iya betul. Nggak mungkin untung cuma ada untung tapi bingung diunjukin. Pengalaman kita ketika kita lihat teman-teman UMKM, kadang-kadang dia bilang, Pak sebenarnya bisnis saya lancar tapi bingung, uangnya nggak ada. Bingung nggak tahu kemana uangnya Pak ya? Uangnya nggak ada gitu. Lalu dia pasarnya sih banyak, tapi bingung, uang saya habis. Kemana ya? Nggak ada nampaknya gitu Pak ya? Saya bilang mungkin dimakan sama tuyul kali ya. Tuyul UMKM dong Pak. Jadi akhirnya kita harus sampaikan bahwa kita tanya sama pemain UMKM, itu biasanya uang yang kamu dapat itu buat kelola usaha kamu itu tercampur nggak sama uang pribadi kamu? Nah biasanya saya suka campur karena merasa ini kan masih bisnis kecil. Nah, dia bilang kan masih bisnis kecil, untungnya 1 hari cuma 100.000. Dia bilang masa gua pisah-pisahin gitu kan? Saya bilang inilah ketika kita nggak mulai dari hal kecil, itu akan menjadi masalah besar. Jadi untung hari ini 100.000, gue pakai dulu lah. Nah, itu biasanya jadi masalah. Jadi dalam manajerial keuangan itu harus memisahkan uang usaha sekecil apapun. Nah itu dulu. Jadi dipisahkan dulu uangnya. Kemudian kita tanya lagi,
itu kalau ada bon-bon untuk beli-beli barang itu dicatat nggak gitu? Wah, dia bilang enggak sih, dia bilang, tapi feeling saya bagus kok, pasti untung. Nggak bisa. Kalau nggak ada catatan maka akan menjadi masalah. Kenapa? Karena nggak bisa dihitung untungnya berapa. Berapa pengeluarannya nggak tahu kan? Kan lucu, dia bilang pakai feeling Pak, karena ini ada bon pokoknya. Nggak bisa. Mesti dicatat. Nah, semua tercatat. Jadi satu, pisahkan keuangannya, dua, harus dicatat. Nah, ketiga itu mereka harus benar-benar ini merencanakan keuangan dia. Artinya ketika dia mau bisnis, berapa sih perkiraan modal yang harus dipakai? Jadi jangan nanti ketika sudah bingung, misalnya rencana produksinya 100 unit nih, nanti kemungkinan ada pasar berkembang, tapi dia nggak pernah rencanakan. Ya udahlah, modal saya cuma sekian, nggak usah pusing lah, 100 ya 100. Akhirnya dari bulan pertama sampai bulan 12 ya 100 terus. Yang gimana mau naik kelas kan gitu. Nah, artinya tidak ada perencanaan keuangan. Jadi sangat penting ada dia merencanakan keuangan, yaitu menyediakan dana cadangan ketika bisnisnya berkembang. Nah, itu harus direncanakan dari awal. Jadi dari 100 dia berharap nanti terjadi peningkatan 10% bulan berikut. Nah, itu cadangan mesti disiapkan itu dari keuntungan. Jadi disisihkan keuntungannya. Jadi jangan digabung ya antara bisnis sama pribadi ya Pak ya? Iya, pasti nggak boleh. Nah, jadi harus dicatat. Kemudian harus memahami teknik pengelolaan keuangan. Jadi walaupun kita catat, tapi kita harus tahu sumber biaya biasanya datang dari mana. Dalam arti gini, tadi kalau kita bon-bon belanja aja bahan baku segala mungkin mudah ya. Tapi ketika sudah berbicara tentang misalnya dia kuliner, dia masak di rumah, itu kan bingung pisahin kompornya. Nah, itulah biasanya kita ngajarin teman-teman UMKM, saya bilang, oh itu mudah hitungnya. Kalau memang kompornya cuma 1, LPG-nya cuma 1, dihitunglah berapa jam kamu pakai. Itu mesti dicatat sebenarnya. Nanti bisa dipisahin kok biayanya. Nah, lalu termasuk listrik juga sama, air juga sama. Itu semua harus dicatat. Jadi dari perhitungan biaya itu kita bisa tahu kita untungnya berapa. Nah, kemudian harus memiliki pengetahuan tentang uang, melek uang orang bilang. Nah, melek uang artinya kapan sih kita harus melakukan investasi lebih lanjut. Dan arti gini, ini ada peluang nih, bisnis ini nanti kalau kerjasama sama si toko ini, itu kita akan mendapat uang berapa. Jadi kita hitunglah, kalkulasi. Jangan sampai artinya gini, kita punya kue itu ke toko itu. Toko kalau laku baru kasih kembali uang kita. Tak laku kita dapat kuenya kembali gitu. Basinya ya. Kita dapat basinya. Nah, kita udah rugi. Nah, itu mesti kita hitung. Kita harus cerdas apakah deal seperti itu menguntungkan enggak? Karena dari sisi keuangan. Nah, seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Kita sampai di poin yang terakhir Pak ya. Ini menurut Bapak apa sih tips mengenai UMKM agar bisa berkembang dengan manajemen keuangan yang benar? Oke, ya ini menarik ya. Dalam saya yakin semua pelaku bisnis UMKM dari yang mikro, kecil, menengah pasti pinginnya naik kelas. Ya kan? Dari yang tapi harus sehat dulu Pak ya. Iya, sehat dulu. Sehat dulu baru naik kelas. Nah, sangat penting nomor 1 adalah diagnosalah penyakitnya dulu. Diagnosa. Jadi kita diagnosa kondisi keuangan kita. Nah, selama ini apakah kita rugi nggak? Ruginya di mana? Nah, biasanya kita bantu, kita datangin UMKM itu, kita lakukan diagnosa kayak dokter. Tapi nggak pakai ini stetoskop. Nggak pakai. Jadi nggak ada uangnya di dia. Ya nggak seperti itu. Jadi kita suruh dia keluarkan semua catatan. Kalau nggak ada catatan, berarti diagnosanya udah jelas. Itu penyakitnya itu udah kayak kanker. Pentingnya tadi dicatat ya. Iya, catat dulu. Semua dicatat pengeluaran dan pemasukannya Pak ya. Iya. Jadi kita diagnosa. Jadi pelaku UMKM itu harus bersedia terbuka sama kita coaching, kita cari permasalahannya di mana. Kalau dia bilang tak untung, kita coaching dulu. Kira-kira masalah yang menimbulkan kerugian di mana? Apakah dia menetapkan harga yang salah?
persediaan stok salah, ya, artinya bahan yang disediakan terlalu banyak sehingga banyak yang rusak. Iya. Atau dalam produksinya itu pemakaian bahannya nggak terukur, ya kan? Dipakai buat produksi, dipakai buat di rumah juga. Jadi udah dua-duanya campur jadi ya, satu. Pak, ya? Beli gula, tanggung sama-sama pakai lah. Pakai aja. Kok habis stoknya? Nggak ada pemisahan. Jadi bukan masalah uangnya dah. Ya bukan masalah uang aja, tapi ketika kita beli barang itu kita udah pisahin semua. Seperti itu. Kemudian tadi kita sampaikan bahwa satu, pisahkan uangnya. Dua, bikin catatan. Kemudian perhitungkan biayanya benar-benar, artinya pemisahan biaya. Ya, pemisahan biaya. Jadi harus tahu biayanya mana aja yang menjadi bagian usaha, mana yang menjadi bagian rumah tangga. Kalau kerjanya di rumah tangga. Kalau yang sudah punya toko sih dia aman. Tapi kita tahu bahwa komposisi mikro paling banyak mikro. Artinya bisnis itu lebih banyak kerjanya di rumah. Di rumah. Itu skala mikro ya, Pak, ya? Secara mikro. Kalau yang udah kecil rata-rata ada kiosnya. Ada tempat-tempat yang sudah dia bisa lakukan produksi. Kalau udah menengah lebih bagus lagi seperti itu. Nah, itu kemudian update. Dan arti dia harus update ilmu keuangan. Tapi nggak perlu sampai ke kuliah. Nggak perlu. Datang ke tempat kita, belajar, nah kita ajarin. Nah, itu ilmunya. Gimana sih pencatatan yang benar, ya? Gimana sih membuat kartu stok persediaan yang benar, memonitor seperti itu. Kemudian, nah yang penting lagi ketika kita mencatat laporan keuangan, itu catatan yang ada sama fisik mesti sama. Jadi secara keuangan mereka catat-catat. Iya ada untung nih 1,5 juta. Apa uang aku 200.000 ya? Lari kemana ya, Pak? Kemana? Nah itu perlu dicek. Jadi banyak dari mereka udah catat tapi fisiknya nggak dicek. Jadi antara catatan dan fisik itu harus sama. Sesuai. Itu kan kita belajar sekolah juga kayak gitu kan sebenarnya. Pak. Di perusahaan juga gitu kan berlakunya. Jadi kita ringkasnya seperti itu. Jadi satu, dia harus pisahkan keuangan. Kemudian memastikan biayanya, memastikan biaya, melakukan pencatatan, kemudian pemisahan stok. Jadi ada kartu stok, kemudian harus update ilmu keuangan. Ilmu keuangan yang simple, nggak usah sampai yang terlalu ribet, akuntansi sampai akuntansi biaya, sekarang nggak perlu. UMKM simple aja Pak, ya. Seperti itu. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih untuk pemaparannya mengenai UMKM sehat dan UMKM naik kelas. Jadi teman-teman sobat TCI di rumah atau yang bergabung sekarang udah pada ngerti kan, udah pada paham kan dari pemaparan Bapak Alex. Jadi kalau mau jadi UMKM yang naik kelas itu harus sehat dulu Pak ya. Sehat dari segi semuanya, keuangan, produksi, pemasaran semuanya harus sehat dulu supaya bisa naik kelas, bisa menaikkan penjualan, promosinya ya Pak ya. Betul. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya di podcast kita sore ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Alex bisa membantu teman-teman yang mau berusaha ya Pak. Ya Pak ya. Betul. Baiklah, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.